Hai sahabat Cicitels, halo juga kalian yang baru mampir. Aku doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena banyaknya requestan kalian di video-video sebelumnya untuk membahas alur cerita dari Legacy Season 2, maka sampailah akhirnya kita di video ini kita bakal melanjutkan ceritanya yang menceritakan tentang sekolah supernatural khusus untuk anak-anak bertalenta keturunan vampir, penyihir, dan werewolves. Pokoknya film ini benar-benar menarik, dan bagi kalian yang baru menemukan video ini, aku saranin buat kalian nonton season pertamanya. Semua link alur ceritanya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Memang di akhir season sebelumnya kita digantungi dengan banyak sekali pertanyaan, karena memang walaupun sudah akhir season 1, seolah-olah seriesnya belum bisa tamat sampai di situ saja. Bintang utama dalam series ini adalah Hope Mikaelson yang memiliki campuran darah, yaitu campuran vampir, penyihir, dan werewolves alias Tribrid. Juga dilengkapi dengan teman-temannya yang lain yang merupakan tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan nggak kalah hebat. Kilasan season 1 yaitu benda-benda mistis yang menjadi kunci dari lubang gelap, yaitu Malivore, dan semenjak itu muncullah monster-monster yang menginginkan kunci tersebut. Juga perselisihan antara si kembar Lizzie dan Josie, mundurnya Alaric sebagai kepala sekolah di sekolah Salvatore. Landon ternyata adalah Phoenix dan Raphael yang masih terjebak di wujud serigala. Juga fakta tentang Agent Clark dan Landon ternyata adalah saudara, yang mana ayahnya adalah Golem, yaitu Malivore sendiri. Season 1 berakhir dengan Hope yang akhirnya lompat ke dalam Malivore bersama Agent Clark. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita bakal lanjutkan di season kedua ini. Tonton videonya sampai habis ya. Film dibuka dengan diperlihatkannya kalau itu adalah bulan Juni yang merupakan musim panas, di mana murid-murid di sekolah Salvatore dijemput oleh keluarga mereka untuk menjalani liburan. Begitupun dengan Lizzie yang berpisah sementara dari Josie karena Lizzie bakal liburan ke tempat ibunya di Eropa. Sedangkan MG yang tidak memiliki keluarga, untuk sementara dia bakal liburan ikut dengan Caleb bersama keluarganya. Sementara itu, Landon yang tidak memiliki siapa-siapa, dia tetap berada di asrama. Namun sampai detik ini dia merasakan ada kehilangan di dalam jiwanya, namun dia tidak mengetahui apa itu. Dan pada saat ini, Josie dan Lizzie mereka sedang video call. Kalau kita taunya itu memang video call bahasa modernnya ya, tapi karena mereka memiliki ilmu sihir, ini dia alat yang sedang dipegang oleh Josie, itu memungkinkan kalau mereka seolah-olah sedang berdekatan. Yang mana itu berarti Lizzie itu hanyalah sebuah hologram yang sekarang sedang berada di Eropa bersama ibunya. Lizzie pergi ke Eropa karena ingin menjalani terapi untuk mengontrol amarahnya agar suatu saat nanti dia tidak membunuh saudara kembarnya ini. Sedangkan Josie berada di sini untuk menemani ayahnya. Ya inilah Alaric dalam keadaan yang sekarang sudah berjanggut. Dia kembali ke sekolah ini untuk menjemput beberapa barang-barangnya karena sekarang dia tidak lagi merupakan kepala sekolah di sekolah Salvatore. Tidak sengaja dia juga bertemu dengan Landon yang membawa daging yang bakal dia bawakan untuk Raphael. Landon masih belum menemukan bagaimana caranya untuk mengembalikan Raphael ke wujud manusia. Orang-orang juga tahunya kalau Landon lah yang sudah menghancurkan lubang Malivore, namun Landon tidak mengingat apa-apa. Ini adalah MG yang sedang liburan bersama keluarganya Caleb, dan gak taunya dia juga bertemu dengan seorang wanita, dia bernama Kim. Ternyata Kim ini adalah adiknya Caleb. Landon sebagai sahabat yang baik, dia selalu menemani Raphael walaupun pada saat ini Raphael masih terjebak di dalam wujud serigalanya. Landon hanya takut kalau Raphael kehilangan naluri manusianya. Kita beralih kepada Hope yang pada saat sekarang ini terjebak di dalam Malivore. Di dalam tempat yang gelap dia menerangi dengan sihirnya. Dia tiba-tiba ditarik oleh pusaran cahaya, lalu dia pun dihentikan oleh Agent Clark. Agent Clark mengatakan kalau dia sudah menyelamatkan Hope, namun Hope tidak ingin berada di dekatnya. Lalu dengan sihirnya dia membuat Agent Clark meniru apa yang dia lakukan sampai akhirnya mereka bergerak menjauh. Landon seperti biasa masih menjalani aktivitasnya untuk menemani temannya yaitu Raphael. Dia seperti menonton, makan bersama, namun sepertinya semuanya terasa hampa. Alaric yang pada saat ini sedang meneliti lubang Malivore, dia menemukan sampel DNA. Dan dia juga penasaran siapakah kira-kira orang yang sudah mereka lupakan, yang mana orang itu merupakan orang yang penting bagi mereka yang lupa. Di perjalanan, Alaric dan Josie bertemu dengan Landon yang sepertinya sedang membaca buku-buku untuk mencari tahu bagaimana caranya mengembalikan Raphael ke wujud manusia. Landon yang seringkali merasa kesepian dan sendirian, dan dengan kemampuannya yang merupakan Phoenix, dia bisa hidup kembali, lalu dia pun mencoba untuk bunuh diri.
Namun setiap kali dia bunuh diri, membenamkan dirinya ke dalam danau, ketika dia mati, dia lalu mendapatkan kilasan tentang seorang wanita, namun dia tidak mengetahui siapa itu. Api yang kalian lihat di atas danau ini itu adalah api hasil bakaran dari tubuh Phoenix ya. Jadi setelah dia mati, tubuhnya hangus terbakar, lalu dia pun bangkit kembali menjadi sosok Landon yang kalian lihat sekarang ini. Lalu setelahnya datang Josie menghampirinya. Josie nggak terima dengan sikap Landon yang berusaha untuk bunuh diri berkali-kali. Landon yang putus asa dengan kesendiriannya dan Josie yang putus asa dengan adanya nanti merge yang bakal terjadi. Mereka berdua memiliki suatu hal yang sama, sampai akhirnya mereka selalu menghabiskan waktu berdua. Baik itu ketika siang hari di gubuk tua ini, maupun ketika malam nonton film untuk menemani Raphael. Mereka berdua yang sama-sama memiliki ketertarikan dengan musik. Apapun itu, mereka saling mengisi kekosongan satu sama lain. Hal itu juga diceritakan oleh Josie kepada Lizzie. Scene lalu beralih kepada Landon yang merasa cemas karena sudah beberapa waktu belakangan dia tidak menemukan di mana Raphael. Ya memang mungkin saja karena Raphael yang masih terjebak dengan wujud serigalanya, mungkin dia bakal kehilangan naluri manusianya. Di tengah ketakutan Landon, Josie berusaha untuk menenangkannya. Dia meyakinkan kalau dia bakal ada selalu bersama Landon. Kita kembali kepada Hope yang berada di lubang Malivore. Lagi dan lagi dia melihat pusaran putih yang berusaha untuk menariknya, namun dia kembali lagi ditarik oleh Agent Clark. Mereka juga mengalami tekanan ketika mereka berhadapan dengan monster-monster yang berada di dalam lubang Malivore. Lagi-lagi mereka melihat pusaran putih, dan kembali Hope dipegang oleh Agent Clark sampai pusaran itu pun menghilang kembali. Hope tentunya bertanya-tanya mengapa hal seperti itu seringkali terjadi. Dia pun memberikan mantra kepada Agent Clark untuk mengucapkan hal yang sebenarnya. Terbongkarlah kalau memang sebenarnya Hope belum mengaktifkan sisi vampirnya sehingga dirinya merupakan racun di dalam lubang Malivore. Malivore berusaha untuk mengeluarkan Hope kembali ke alam nyata, namun hal itu dicegah oleh Agent Clark karena dia juga ingin keluar kembali ke dunia nyata. Intinya Hope bisa keluar kembali ke dunia, namun Agent Clark juga ingin ikut namun dia tidak bisa. Pada akhirnya Hope lah yang berhasil pergi kembali ke dunia dan itu membuat Agent Clark marah. Josie juga menceritakan kepada Lizzie tentang Ascendant, yaitu kunci menuju dunia penjara, di mana di sana ada paman mereka yang dulu sudah membunuh ibu mereka, yaitu Josette. Mereka berdua sama-sama saling meyakinkan kalau tidak ada di antara mereka yang saling membunuh. Ditambah lagi, Lizzie juga sudah menjalani terapi untuk mengontrol emosinya. Dia memastikan agar dirinya tidak membahayakan Josie. Pada malam itu ketika Dorian hendak meninggalkan sekolah, lalu tiba-tiba Hope datang menemuinya, namun Dorian tidak mengingat siapa Hope. Dan itu membuat Hope terkejut sekaligus bersedih. Sementara itu, Landon yang menghabiskan waktu bersama Josie, Landon menyadari kalau Raphael tidak meninggalkan mereka, melainkan Raphael hanya ingin tidak terlihat. Josie menghibur Landon yang bersedih, sampai mereka saling menyadari tentang perasaan mereka satu sama lain. Tanpa mereka sadari, ada Hope yang sedang melihat ketika mereka berciuman. Dunia Hope benar-benar serasa runtuh. Dia yang mungkin tidak lagi diingat oleh siapapun, Hope memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut. Ketika dia seorang diri bersedih itulah dia menggunakan prisma yang sebelumnya pernah dipinjamkan oleh Lizzie, yang bisa dia gunakan untuk berbicara dengan alam bawah sadarnya. Pada saat itu, dia berbicara dengan Landon yang merupakan alam bawah sadarnya. Hope mengungkapkan perasaan rindunya, ya walaupun itu bukanlah Landon yang asli. Hope hanya bersedih karena pada saat sekarang ini, pria yang dia cintai sudah memiliki cinta yang baru. Apakah mungkin semua orang bahagia tanpa ada dirinya? Karena memang pada kenyataannya tak satu pun orang yang mengingat keberadaan Hope. Pada akhirnya karena itu bukanlah nyata, wujud Landon pun menghilang. Ketika Hope hendak pergi, tiba-tiba bus yang bakal menghampirinya terjungkal. Ada monster yang membalikkan bus tersebut. Kembali ke sisi Agent Clark yang pada saat sekarang ini dia berada di dalam lubang Malivore yang memohon kepada ayahnya untuk dikeluarkan kembali ke dunia nyata. Dia berjanji untuk menjadi orang yang jahat dan menghancurkan satu-satunya ancaman bagi Malivore, yaitu Hope. Di saat yang bersamaan, ada sosok yang misterius memakai jubah berwarna merah berada di perkuburan Mystic Falls. Atas permintaan Agent Clark kepada ayahnya untuk dikembalikan ke dunia nyata, akhirnya portal menuju dunia nyata pun terbuka. Seiring adanya simbol Triad di pemakaman Mystic Falls. Episode 1 ini pun berakhir, kita bakal melanjutkan ceritanya ke episode 2.
Episode kedua ini dimulai dengan adanya Hope yang tadinya sudah melihat makhluk yang dinamakan troll sudah menggulingkan sebuah bus yang besar. Hope lalu mengikuti darah dari makhluk tersebut dan sampailah dia di SMU Mystic Falls. Dia mengikuti jejak darahnya sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang murid di sana. Cowok ini bernama Ethan. Kita bakal juga sering melihat dia nantinya ya. Hope lalu berbalik, ternyata kepala sekolah di SMU Mystic Falls ini adalah Alaric. Ya tentu saja, Alaric Saltzman, dia tidak mengingat Hope sama sekali. By the way, Lizzie sudah kembali pulang dari liburan di Eropa, dan mulai pada saat sekarang ini setelah dia menjalani terapi mental dan segala macamnya, dia bakal membuka dirinya untuk segala peluang apapun. Kita lalu diperlihatkan scene ketika ada seseorang yang berjalan di lorong sekolah. Ini adalah kepala sekolah yang baru di sekolah Salvatore. Bapak ini bernama Profesor Vardamus dan ternyata dia juga merupakan seorang penyihir. Dia mengubah dekorasi ruangan kepala sekolah. Kembali ke aktivitas di sekolah, ini adalah Landon dan yang ini adalah Jad. Orang-orang tahunya Landon lah yang sudah memusnahkan Malivore dan dia dielu-elukan di sekolah ini. Sampai ada seorang murid yang juga ternyata menyukai Landon dan itu dilihat oleh Josie yang sepertinya juga sedikit cemburu. Karena mereka berdua sama-sama kosong, mereka pun semakin lama semakin dekat. Profesor Vardamus sebagai kepala sekolah yang baru, dia pun menyampaikan pidato pertamanya. Dia menginginkan seluruh murid-muridnya di sekolah ini untuk bisa lebih baik dari sebelumnya, bahkan untuk lebih baik dari manusia. Dia juga memberikan medali penghargaan kepada Landon yang sudah mengalahkan Malivore. Kita kembali kepada Hope yang datang ke sekolah SMU Mystic Falls. Dia mendaftarkan dirinya sebagai murid di sini, namun identitasnya sangat tidak lengkap. Alaric yang memiliki anak, dia paham jika seandainya Hope memiliki masalah, Alaric tidak masalah untuk dijadikan tempat berbicara. Ternyata Hope memendam perasaannya, dia langsung berlari menangis karena tahu kalau Alaric itu tidak mengingatnya sama sekali. Ketika dia menangis, itu disadari oleh seorang murid perempuan. Gadis ini bernama Maya. Maya meminjamkan alat make up dan juga baju gantinya agar dipakai oleh Hope. Lalu ini adalah Hope yang mengikuti jejak darahnya troll. Tiba-tiba dia dipegang oleh seseorang. Dengan refleksnya, Hope lalu menyerang orang tersebut. Ternyata itu adalah Alaric. Hope mengaku kalau dia adalah seorang pemburu vampir. Padahal Alaric ini, walaupun dia manusia, dia dulunya juga merupakan seorang pemburu vampir. Karena ini adalah ruang loker dari murid-murid cowok, Hope kembali bertemu dengan Ethan. Lizzie yang memulai kehidupan barunya dengan pikiran positif, dia pun menerima ajakan MG untuk belajar bersama. Sedangkan di kelas pada saat sekarang ini, Josie memperhatikan buku Landon yang ternyata sedang ditulis gambar oleh seorang gadis tadi yang menggoda Landon. Dengan sihirnya, dia berusaha untuk memikat Landon. Josie yang cemburu lalu dengan mantranya, dia membuat gadis itu malah mimisan dan itu disadari oleh Profesor Vardamus. Alaric yang mendengar kata Hope kalau di sekolahnya ada monster troll. Ternyata memang akhirnya dia menemukan monster tersebut dan menyerangnya, namun monster itu belum bisa mati. Hope lalu dengan siasatnya dan juga menggunakan sihirnya, dia berhasil menyerang troll tersebut. Dan dengan refleks dari panah yang dilemparkan oleh Alaric kepada Hope, mereka pun berhasil membunuh troll tersebut. Alaric pun akhirnya menyadari kalau ternyata Hope ini adalah seorang penyihir. Mereka tidak sadar kalau kejadian tersebut juga dilihat oleh Maya. Lalu didatangkanlah MG untuk menghapus ingatan Maya. Ketika MG hendak menghapus ingatan Hope, oh ya, MG pada saat ini juga tidak mengenal Hope. Hope mencegahnya dan MG pun mengatakan kalau seandainya Alaric percaya dengan wanita ini, maka dia juga bakal percaya. Hope sempat menanyakan kenapa Alaric tidak lagi menjadi kepala sekolah di sekolah lama itu. Alaric juga menyarankan Hope yang sebagai seorang penyihir untuk bersekolah di sana, namun Hope menolaknya. Kita kembali kepada Lizzie yang sekarang ini sudah berada di gedung tua di dekat sekolah mereka menanti kedatangan MG. Tiba-tiba datang seorang cowok tampan yang sepertinya linglung dan bingung di mana dia berada pada saat sekarang ini. Dan sepertinya cowok ini juga merupakan tipenya Lizzie. Cowok ini kelihatan bingung lalu dia memutuskan untuk pergi dan Lizzie pun menanyakan siapa namanya. Nama dia adalah Sebastian. Dan hebatnya cowok ini mengetahui nama asli Lizzie yaitu Elizabeth. Nggak tahu setelah itu datanglah MG dan Lizzie nggak masalah dengan MG yang datang terlambat. Alaric yang penasaran karena sebelumnya ketika dia melemparkan anak panahnya kepada Hope, seolah-olah mereka berdua sebelumnya pernah bersama-sama dalam pertempuran. Alaric juga mengatakan di dalam dunia yang dia ketahui ada makhluk bernama Malivore yang bisa melahap seseorang yang nantinya juga bakal dilupakan oleh orang-orang sekitarnya. Pada titik inilah Alaric menyadari mungkin saja Hope adalah orang yang pernah masuk ke dalam Malivore. Ya walaupun dalam ingatan Alaric dia belum mengingat Hope. Monster troll yang tadinya sudah mereka bunuh ternyata tidak ada di sana, berkemungkinan sudah kabur. Ketika mereka hendak pergi keluar, mereka tidak bisa mencari makhluk tersebut sampai nantinya mereka bakal menunggu malam tiba.
Tidak sengaja Hope melihat Landon dan Josie yang baru saja pulang kencan. Sepertinya kencan mereka tidak berjalan lancar. Entah apa yang terjadi, Josie memutuskan untuk pulang duluan. Lizzie yang penasaran dengan cowok tadi siang yang dia temui, dia dengan menggunakan kekuatan sihirnya untuk menemukan seseorang. Nggak taunya cowok ini datang lagi pada malam itu. Cowok ini selalu tidak menjawab ketika Lizzie menanyakan sebenarnya dia apa. Cowok ini mengatakan berhentilah untuk mencarinya karena dia juga mengakui kalau dia memiliki ketertarikan kepada Lizzie. Cowok ini benar-benar tergolong ganteng ya, entah apa karisma yang berada pada dirinya itu membuat Lizzie sangat tertarik. Monster troll ini mendekati Landon, lalu terjadilah pertempuran di antara monster ini dengan Hope tanpa diketahui oleh Landon yang ternyata sedang memakai headset. Berkali-kali Hope hampir kalah, lalu akhirnya datanglah Alaric menyelamatkan keadaan. Ya walaupun pada akhirnya Alaric pun sampai potong-panting. Sudah banyak terjadi kejadian di belakang sana, namun Landon tetap tidak mengetahuinya. Dengan sihirnya dan dengan tembakan crossbow terakhir, akhirnya Hope berhasil memusnahkan makhluk itu. Landon menyadari ada suara-suara di belakangnya sampai akhirnya dia bertemu dengan Hope. Dia pun bertanya-tanya siapakah gadis tersebut. Lizzie ini memang gak peka dengan perasaannya MG yang selama ini sudah menyukainya. Lizzie malah menceritakan kalau dia baru saja naksir dengan seorang cowok, yaitu Sebastian yang tadi dia temui. Lizzie merasa kalau MG ini adalah sahabatnya yang selalu mendengarkannya. Begitupun dengan MG, melihat Lizzie bahagia, dia bakal mensupport Lizzie. Ya walaupun sebenarnya MG memendam rasa cinta dan rasa sakitnya. Setelah menyendiri di kesunyian malam, Hope lalu ditemui oleh Landon yang tadinya sempat melihat Hope. Mereka sempat berbincang tentang apa yang menjadi kegundahan di antara mereka satu sama lain. Landon menceritakan tentang hubungannya dengan seorang gadis, yaitu sebenarnya itu adalah Josie yang sebelumnya mereka pergi kencan namun tidak berjalan dengan baik. Sedangkan Hope mencurhatkan dirinya yang gak dianggap dengan cowok yang dia sukai. Sebenarnya bukan gak dianggap, yaitu karena semua orang melupakannya, termasuk Landon yang dia cintai. Hope hanya bisa memendam perasaannya karena lelaki yang dia cintai tepat berada di depan matanya, namun dia tidak bisa memeluknya. Landon berpamitan dan tangisannya pun semakin pecah. Landon berusaha untuk memperbaiki keadaan, dia pun pergi ke asrama ke kamarnya Josie. Dia meminta maaf dan ternyata Josie dalam kondisi yang sakit karena sebelumnya ternyata dia alergi rumput laut. Bukan karena dia ngambekan dengan kencan mereka berdua. Lagi dan lagi Josie sering memiliki kebiasaan gak enakan dengan orang-orang di sekitarnya dan berusaha untuk melindungi. Karena itulah dia tidak memberitahukan tentang alerginya. Lalu akhirnya mereka berdua pun berbaikan. Sepertinya Landon sangat menyayangi Josie. Hope yang tadinya sudah sangat bersedih, dia tidak lagi tahu hendak pergi kemana. Dia hanya punya satu-satunya orang, yaitu Alaric. Disinilah Hope mengatakan kalau sebenarnya dia bernama Hope Michelson. Dan dia juga tahu kalau dia mungkin tidak diingat oleh siapapun, juga termasuk oleh Alaric. Namun dia menganggap Alaric ini adalah seperti ayahnya, satu-satunya orang yang terdekat dengan dirinya pada saat sekarang ini. Semua orang melupakannya, teman-teman, sahabat, juga termasuk orang yang dia cintai. Alaric pun lalu menenangkannya. Josie yang pada saat sekarang ini sedang berada di dapur, dia didatangi oleh Profesor Vardamus yang mengetahui tentang sihir yang tadi digunakan oleh Josie untuk menyakiti seseorang. Dikiranya profesor ini bakal marah, nggak taunya bapak ini malah memberikan cara agar sihir yang digunakan untuk menyakiti seseorang itu tidak bisa diketahui dan dideteksi. Josie adalah salah satu penyihir terkuat yang nantinya bisa dididik oleh bapak ini. Scene lalu berpindah kepada pemakaman Mystic Falls. Ada seorang pria yang sedang jogging pada malam hari. Lalu tiba-tiba dia diserang oleh seseorang yang memakai jubah berwarna merah. Dia pun mati dan di keningnya ditandai dengan lambang Triad, yaitu lambang suci dari 3 kaum, vampir, penyihir, dan werewolf. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Raphael masih saja dalam bentuk serigala. Lalu bagaimanakah cinta segitiga antara Landon, Josie, dan Hope? Siapakah pria misterius yang sebelumnya menemui Lizzie? Dan bagaimanakah kelanjutan Josie dan juga Profesor Vardamus dengan sihir hitam yang mereka gunakan? Kita bakal melanjutkan cerita ini ke episode berikutnya ya. Untuk sementara, inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan video updatean terbaru Cici Tales. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!